terpilihlah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, diangkat dan disetujui oleh kaum Ansar dan Muhajirin. Dan di sana juga terjadinya semakin bencinya kaum Syiah kepada Sunni. Karena kita tahu Syiah itu menginginkan Sayyidina Ali menggantikan baginda Rasulullah SAW. Jadi disinilah Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Dulu Madinah terjadi bersuku-suku. Jadi ada kafilah-kafilah dari pemimpin-pemimpinnya untuk memilih siapa yang akan menggantikan baginda Rasulullah SAW. Jadi akhirnya disepakatilah bahwa yang menjadi khalifah pertama menggantikan baginda Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di sini beliau diangkat menjadi khalifah pertama menggantikan baginda Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, dulu walaupun pada zamannya Nabi tidak ada istilahnya intimidasi. Jadi semua untuk menjadi pemimpin itu atas dasar musyawarah, atas dasar mufakat, hingga akhirnya beliau diangkat menjadi khalifah pemimpin Madinah. Dan kita tahu di Madinah ini ada 4 kali pengangkatan khalifah. Pertama Sayyidina Abu Bakar, kedua Sayyidina Umar. Ini lho oleh imbuhan lho. Jadi dikonekkan di Ali. Pertama kami jelaskan sejarah tentang Masjid Ghamamah. Apa? Ghamamah, bukan Gumamah. Terkadang kita salah mengajarkan. Ada yang mengatakan Gumamah. Padahal Gumamah itu dulu Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat sunnah istisqa. Apa sholat sunnah istisqa itu? Sholat minta hujan. Madinah dalam keadaan kekeringan. Sebagian para penduduk Madinah dulu itu suka bertanam, ya, suka bertanam. Jadi kekeringan, Rasulullah khawatir dengan keadaan Madinah, khawatir tanaman-tanaman penduduk Madinah itu mati dengan tidak adanya hujan. Maka Rasulullah SAW melaksanakan sholat istisqa. Beliau dari rumahnya di luar Madinah. Jadi beliau melaksanakan sholat sunnah istisqa di tempat ini. Pada saat beliau berjalan dari rumahnya, ada awan memayungi, ya. Awan memayungi Rasulullah. Sampai pelaksanaan sholat sunnah istisqa pun Rasulullah tetap dipayungi awan. Bahkan sebagian ulama, makanya banyak sekali pelaksanaan sholat sunnah istisqa itu berada di luar, di area lapangan. Sama halnya dengan Masjid Ali. Sama halnya ceritanya, sejarahnya sama halnya. Jadi setiap Rasulullah melaksanakan sholat sunnah yang bukan sholat sunnah qabliyah ba'diyah, itu semuanya beliau laksanakan di luar masjid. Supaya apa? Seperti tadi, supaya hal yang dilaksanakan Rasulullah itu tidak dianggap wajib. Langsung bulan.
sayang. Iya, gak apa-apa. Kita ada di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam. Turun ayo. Abu Atta lurus masuk sebelah kanan. Terus ada di ruang tunggu, silakan duduk. Allah Subhanahu wa taala, adik-adik semuanya, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala di Kota Madinah. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Ahlan. Menceritakan pada kita semua tentang kisah ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta dan fase kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Apa yang terjadi sebelum kita dahulu dan apa yang akan terjadi nantinya setelah kita, dan mencakup cerita tentang dua fase kehidupan di dunia dan juga kehidupan di alam akhirat. Insya Allah Turki kuno, ribuan tahun yang lalu ada Al-Quran terkuno, manuskrip yang ditulis di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, termasuknya ada replika Gua Hiro dan bebatuan yang sudah bermacam-macam jenisnya yang ada di Saudi Arabia sini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai tur. Seluruhnya yang berada di ruangan ini kita akan memulai dari ruangan pertama di hadapan sini. Bersama saya Musa. Ahlan wa sahlan, silakan masuk. Kok lancar temen bahasa tulisan? Museum kami, oleh karenanya mungkin diharapkan ya, kalau karena hanya menyajikan benda-benda kuno ya. Namun dalam museum ini kita akan menyaksikan berbagai hal dan yang berkaitan juga dengan ilmu agama kita. Baik Bapak Ibu sekalian, seluruh audio di dalam museum ini menggunakan bahasa Arab. Ada subtitles bahasa Inggris. Perlu diterjemahkan? Perlu ya. Baik, saya akan sambil terjemahkan insya Allah dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu sekalian sambil kita saksikan videonya. Ya, para pengunjung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia. Kemudian datanglah generasi-generasi setelah kita atau sebelum kita mati. Mereka adalah umat-umatnya para nabi dan rasul. Apakah mereka semua akan bahagia atau mereka juga ada yang celaka? Kita akan mempelajari satu persatu kisah tersebut insya Allah. Kemudian kita juga akan tampilkan di akhir dari tur ini beberapa fase kehidupan di alam akhirat, yang itu adalah sebuah kepastian yang akan dialami oleh setiap hamba Allah. Oleh karenanya tur dalam museum ini menceritakan dua fase kehidupan di dunia dan di kiri dinding. Subhanallah amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha perkasa lagi. Allahul 'arsy wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' thumma istawa 'alayhi subhanahu wa khalaqal qalama wa qala lahu uktub. Baik, saya akan terjemahkan. Kita menyaksikan video berikutnya tentang kisah dimulainya penciptaan alam semesta. Allah menciptakan Arsy, makhluk pertama dan terbesar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang yang begitu banyak di langit sana sebagai di atas muka bumi ini. Para penjuru sekalian dirahmati Allah, lihatlah Allah hamparkan bumi
yang kita tinggali ini agar kita mudah berjalan di atasnya. Allah berikan desain yang begitu sempurna, ada gunung yang menjulang dengan begitu indahnya sebagai pasak yang kokoh bagi bumi. Allah berikan pada setiap makhluknya ada rezeki masing-masing yang sudah ditetapkan kadar dan ukurannya. Allah mencipta dari segenggam tanah. Adapun kemudian anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam maka dari air yang kemudian Allah Subhanahu wa taala rubah menjadi beberapa fase. Diri kita pernah berubah menjadi segumpal darah, berubah lagi menjadi segumpal daging, lalu Allah berikan ada tulang, ada berbagai sistem rumit yang menunjang kehidupan kita dan tentunya خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Para pengunjung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya kita saksikan barusan di mereka. Para pengunjung yang dirahmati Allah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan baik, cukup di sini cukup. Sini. Konsepnya kita di sini berdiri sejenak. Keliling dari ruangan ke ruangan kurang lebih sekitar 30 menit sampai 40 jam, yaitu ayahanda seluruh manusia. Tentu saja, sebagaimana kita ketahui, Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari apa? Dari tanah. Dan tanah tersebut diambil dari jenis-jenis tanah yang berbeda. Ada yang warnanya hitam, merah, kuning, dan sebagainya, termasuknya. Para pengunjung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat diperintahkan untuk apa? Bersujud. Seluruhnya tunduk pada perintah. Namun iblis terus menggoda Nabi Adam dan juga sang istri yaitu Hawa agar mereka berdua memakan dari tumbuhan yang Allah haramkan. Maka dengan itulah Nabi Adam terjatuh ke dalam sebuah kesalahan yang Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan Nabi Adam ke muka bumi. Dan semenjak itu pula lah kisah manusia pun dimulai di atas muka bumi. Semoga suatu hari nanti sebagaimana Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi Nuh ada orang-orang saleh yang hanya untuk mengingatkan tentang orang-orang saleh tersebut. Namun berganti generasi syaitan membisikkan manusia agar disembah saja. Akhirnya benar-benar disembah patung tersebut. Mereka pun terjatuh dalam perbuatan yang sangat buruk, yaitu kesyirikan kepada Allah. Maka Nabi Nuh berdakwah mengajak mereka kembali ke dalam tauhid dan ajaran yang lurus. Namun mereka tidak mau. Orang kafir menyaksikan itu, mereka menertawakan, mengejek dan mengolok-olok. Kemudian Allah perintahkan agar Nabi Nuh mengeluarkan air yang sangat dahsyat. Terjadilah banjir bandang yang menenggelamkan seluruh orang-orang kafir. Tidak ada yang selamat satupun. Yang selamat satu-satunya saat itu adalah mereka yang berada di dalam kapal dan bahtera Nabi Nuh, yaitu orang-orang yang beriman. Allah perintahkan hujan berhenti dan bumi menyerap air, maka perahu Nabi Nuh alaihissalam berhenti dan mendarat di atas sebuah gunung yang Sampel warna-warni sampel. kejahatan dan kezaliman Fir'aun, raja yang zalim dan kejam. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Nabi Musa tumbuh besar, lalu kemudian dalam sebuah perjalanan dari negeri Madian kembali di atas gunung Tur Saina. Ketika Nabi Musa mendekat pada api tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau secara langsung, dan Allah perintahkan beliau pergi berdakwah kepada Fir'aun, mengajaknya untuk kembali dan bertaubat, mengajaknya beriman kepada Allah. Allah berikan mukjizat besar, salah satunya tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Dia katakan itu adalah sihir saja, tipu daya setan. Dan Fir'aun mengatakan, saya akan bisa mengumpulkan para penyihir terhebat untuk mengalahkan kamu. Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir yang terhebat di Mesir. Mereka dikumpulkan di hadapan manusia dan khalayak. Mereka membuat takut manusia dengan tipu daya setan yang mereka lakukan tersebut. Tongkat dan tali seakan berubah menjadi ular. Nabi Musa melempar tongkatnya, dengan pertolongan Allah jadilah
tongkat tersebut ular lalu melahap habis seluruh ular para penyihir, tidak tersisa. Sontak mereka pun para penyihir bertaubat dan bersujud kepada Allah. Mereka sadar akan kesalahan selama ini. Namun Fir'aun tetap mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Allah perintahkan beliau agar pergi membawanya. Allah memberikan jalan keluar untuk Nabi Musa dan orang-orang yang beriman. Mereka pun selamat. Namun Fir'aun berusaha untuk terus mengejar dan masuk dalam lautan tadi. Terjadilah hal yang mengejutkan. Allah perintahkan laut menutup kembali di saat mereka berada di tengahnya. Maka di saat itulah tenggelamlah Fir'aun dengan seluruh tentaranya, tidak tersisa. Itulah azab yang pedih diterima oleh orang-orang. Apalagi saat Indonesia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama. Inilah momennya kita mendengarkan, mengulas kembali segala informasi. Kunjung yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dilahirkan jauh dari kerusakan kota Makkah. Beliau pun beribadah kepada Allah di dalam gua Hira di atas gunung Nur. Turunlah firman dari Allah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jemaah dirahmati Allah, mereka menghina, mereka juga menuduh Rasulullah dengan ucapan yang keji dan tuduhan yang buruk. Beliau bersabar. Masjid Quba, dan sampai hari ini masih ada. Masjid Quba, tidak lama setelah itu 2 pekan Rasulullah memerintahkan para sahabat yang membangun Masjid Nabawi. Lalu kemudian beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Para pengunjung sekalian dirahmati Allah, inilah gambaran kurang lebih ya kota Madinah di masa Rasulullah dibangun berdasarkan hadis-hadis dan riwayat yang sahih dan valid kepada kita. Nah, kemudian orang النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاقب البشر جيلا بعد جيل ما بين محسن في عمارة الأرض ومقصر ومسيء ويريهم الله آياته في الآفاق ويصرف الأقدار ويقلب الليل والنهار. Baik para pengunjung yang dirahmati Allah, kita renungkan, kita saksikan, kita amati berbagai penemuan canggih dan teknologi. Justru banyak yang lupa dengan itu semua dan justru membangkang kepada Sang Penciptanya sendiri. Oleh karena ketika bumi hari ini dipenuhi dengan berbagai keburukan, kezaliman merajalela, yang putih dan hitam bercampur baur, maka saat itulah terjadi banyak sekali tanda-tanda akhir zaman. Apa hikmah di balik itu? Salah satunya adalah memberi. Itu adalah hari kiamat. Semua hancur berantakan, tidak tersisa. Oleh karena kehidupan kita di atas muka bumi. Baik, silakan bergerak sini, pelan-pelan. Kita akan sambil lewat orang sudah. Baik, kemudian kita insyaallah dan kami beberapa bergeser ke kanan dan kasih ruang buat boleh di ruang lingkar, boleh dalam lingkar, ada masalah. Kalau masih ada ruangan silakan boleh maju dulu. Kan dibangkitkan dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh yang baru datang di belakang bergeser ke sebelah kiri. 10.000 tahun lamanya, Allahu Akbar. Bayangkan atau tidak bisa dibayangkan oleh kita. Sebuah hal yang tidak mungkin bisa dijangkau dengan imajinasi kita. Bagaimana kita berdiri 50.000 tahun lamanya menunggu hari pengadilan Allah dalam kondisi yang begitu berat. Matahari didekatkan di atas kepala manusia hanya 1 mil saja, Bapak Ibu sekalian. Datang pertama kali adalah kepada Nabi Adam alaihissalam, ayahanda seluruh manusia. Kemudian manusia pun berbondong datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ويبلغ Kemudian manusia datang berbondong datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah silakan lurus Bapak Ibu sekalian. Di sebelah sana di sebelum kursi. ومن يعمل مثقال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Baik para pengunjung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah berikutnya yaitu tentang apa yang terjadi di setelah ada. Kemudian mereka juga bersabar
untuk menghadapi berbagai musibah dan ujian-ujian berat dalam hidupnya. Hidup ini penuh ujian. Ketika bersabar itu berat, maka buahnya akan begitu manis sekali. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Deskripsi surga Allah paling indah adalah apa yang Allah firmankan dalam sebuah hadis qudsi. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar telinga, bahkan tidak pernah terbersit dalam hati dan pikiran manusia. Begitu indahnya, benar-benar surprise, tidak pernah dijangkau oleh khayalan dan imajinasi manusia, dan kita tidak akan pernah bisa mampu menjangkau keindahan. Ibu, ahlan, apa kabar? Masya Allah. Ada masalah, selamat datang buat ibu semuanya di tabung kami untuk amalan di Kusuma Sofia. Di sini kami menyediakan dan juga menjual berbagai macam souvenir dan juga oleh-oleh khas dari kota Madinah. Di antara di sini ada Memasuki apa itu gerbang masjid ya? Nabawi. Masjid, gerbang Masjid Nabawi. Assalamualaikum Habibi. Jazirah Arab presenter Jazirah Arab rek. Belok ke dia. Opposite the